Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kerinduan kita untuk disertai Tuhan harus berjalan beriringan dengan ketaatan kita untuk melakukan firman-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara seorang yang suka memohon pertolongan Tuhan di dalam doa? Apakah saudara adalah seorang yang suka bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan yang saudara jalani? Berapa banyak orang yang suka memohon pertolongan Tuhan, tetapi kehidupan yang ia jalani tidaklah bergantung kepada Tuhan, tetapi ia melakukannya semaunya sendiri. Pernahkah saudara menolong orang yang hidupnya semaunya sendiri? Apa yang saudara rasakan? Saudara bantu orang itu karena ia membutuhkan uang. Tetapi ia memakai uang dengan cara yang tidak bijaksana. Misalnya borosnya luar biasa dan menghambur-hamburkan. Saudara, bagaimana sikap saudara kepada orang seperti ini? Saudara, kira-kira apa respons Tuhan kepada seseorang yang memohon pertolongan Tuhan tetapi hidupnya sendiri, ia tidak peduli dengan Tuhan? Saudara, mari kita membaca Mazmur 26. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, dan bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur pastilah sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang jahat. Sedangkan pemazmur hidup dengan integritas, artinya ia hidup tidak ada udang di balik batu. Hal ini dapat terjadi sampai hari ini, bukan? Orang-orang yang apa adanya justru mengalami kelicikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, bagaimana pemazmur menangani, menyikapi masalah seperti ini? Yaitu dengan datang kepada Tuhan dan dengan kerendahan hati. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, doa dan kehidupan orang percaya sepatutnya lah berjalan senada. Doa menjadi ekspresi kehidupan, dan kehidupan adalah praktek dari doa kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, mazmur ini adalah mazmur permohonan kepada Tuhan. Ketika kita baca bagaimana Raja Daud memohon kepada Tuhan, Raja Daud memohon sebagai seorang percaya yang bertanggung jawab di dalam hidupnya sebagai orang beriman. Daud memohon pertolongan Tuhan, namun Daud juga adalah orang yang hidup bagi Tuhan. Daud yang memohon keadilan kepada Tuhan. Dan Daud hidup
di dalam ketulusan dan di dalam kebenaran. Saudara, itulah yang menjadi bagian yang Daud sampaikan kepada kita, yang menjadi sebuah introspeksi dalam hidup kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika berkata kepada Tuhan, mohon keadilan Tuhan. Namun apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang bagi Tuhan? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang berintegritas? Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa dan kehidupan seringkali bertolak belakang dalam hidup kita. Kehidupan kita tidak menunjukkan kita adalah orang beriman, tetapi doa kita seakan-akan kita orang beriman. Kehidupan kita tidak menunjukkan kita hidup di dalam kebenaran, namun dalam doa kita minta keadilan daripada Tuhan. Dalam hidup kita tidak berjalan lurus, tetapi dalam doa kita memohon Tuhan menyinari atau menghakimi orang-orang yang berjalan berkelit-kelit. Saudara, apakah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara, doa dan kehidupan sebagai orang percaya seharusnya selaras, senada, atau dengan bahasa lain, sama persis. Sebab doa itu merupakan ekspresi dari kehidupan kita. Dan kehidupan kita itu adalah praktek daripada doa kita. Saudara, itulah yang pemazmur ungkapkan di dalam mazmurnya. Saudara, bagaimana dia mencintai rumah kediaman Tuhan. Bagaimana dia hidup dalam ketulusan, sehingga dia memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membebaskan dia dan mengasihani dia. Saudara, bagian ini sangat indah. Bagaimanapun hidup daripada pemazmur, begitu baik, begitu benar. Tetapi ketika dia menghampiri Tuhan, dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa kita dan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, seharusnya dua hal yang berjalan bersamaan. Sehingga dengan demikian, saudara, kita menjadi orang percaya di dalam doa berkenan kepada Tuhan. Di dalam kehidupan juga memperkenankan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kepada kami yang seringkali menaikkan doa kami. Biarlah kami juga mendaratkan doa itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga hidup di dalam doa yang sebagaimana kami hidupi. Tuhan tolong kami, bantu kami dalam segala kelemahan kami, dan kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.